Shalom, masih dalam ranah pembahasan mengenai UPG, Bapak Ibu ya. Saya akan melanjutkan dengan tema yaitu luka lama dan ada panggilan pemulihan, Bapak Ibu. Dari ayat dasarnya Mazmur 147 ayat 3 ya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Pada dasarnya Bapak Ibu, setiap orang itu membawa bagian yang belum selesai. Ada bagian di dalam diri kita, diri manusia yang masih terluka ya. Masih takut dan masih menjerit diam-diam. Walaupun tubuh kita bertambah usia, tidak semua bagian di dalam diri kita ikut bertumbuh, Bapak Ibu. Ada anak kecil di dalam diri orang dewasa yang masih ingin diterima, yang masih takut ditolak, ya, yang masih haus akan kasih. Itulah yang disebut UPG, Bapak Ibu. Unfinished Psychological Growth ini. Bagaimana UPG itu terbentuk? UPG lahir dari pengalaman seperti penolakan orang tua, kekerasan verbal atau fisik yang pernah dialami, rasa kehilangan, pengabaian emosional, dan tuntutan berlebihan tanpa kasih, Bapak Ibu. Saat itu, seseorang tidak punya kapasitas untuk memproses luka, maka luka itu dibekukan di dalam waktu. Dan akhirnya tubuh bertumbuh, tetapi luka tetap tinggal di usia lama, Bapak Ibu. Nah, apa tanda-tanda UPG di dalam kehidupan? UPG sering timbul tanpa disadari. Misalnya di dalam emosi yang tidak proporsional, marah berlebihan, tersinggung sangat dalam, dan takut tidak rasional. Pola yang terus berulang ya, selalu memilih pasangan yang salah, terus-menerus tidak cukup, dan takut ditinggalkan meskipun tidak ada ancaman, Bapak Ibu. Nah, apa mekanisme pertahanannya? Biasanya ya mereka menutup diri, menjadi perfeksionis, atau justru menjadi people pleaser, Bapak Ibu. Reaksi ini bukan sekedar karakter loh, tetapi seringkali adalah jeritan dari bagian diri yang belum dipulihkan, Bapak Ibu. Ada beberapa kisah di dalam Alkitab yang menggambarkan UPG. Misalnya, Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Ini dipenuhi oleh rasa bersalah dan takut kemudian. Itu bukan hanya dosa sesaat, Bapak Ibu, tetapi juga ketakutan di dalam terdalam akan penolakan dan ancaman, Bapak Ibu. Namun setelah kebangkitan, Yohanes 21 ayat 15-17, Yesus tidak menghakimi Petrus, tetapi memulihkan bagian hatinya yang terluka. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus menyembuhkan bukan hanya tindakan, tetapi akar luka di dalam diri Petrus itu. Bagaimana Tuhan memulihkan UPG? Pertama, Tuhan mengungkap, bukan menutupi, Bapak Ibu. Sering kita ingin melupakan luka, tetapi Tuhan mengajak kita menghadapi dengan iman, Bapak Ibu. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, kebenaran akan memerdekakan kamu. Itu poinnya. Yang kedua, Tuhan masuk ke dalam luka itu. Yesus tidak hanya menyelamatkan jiwa, ia juga menyentuh bagian terdalam dari manusia. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, ia turut merasakan kelemahan kita. Itu. Yang ketiga, Tuhan memberi identitas baru. UPG sering berkata, aku tidak berharga, aku tidak layak dikasih. Tetapi Tuhan berkata, 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Langkah-langkah praktis di dalam konseling dan pemulihan apa saja? Yang pertama, sadari. Akui bahwa ada luka yang belum selesai. Yang kedua, identifikasi. Tanya diri, kapan pertama kali aku merasakan ini? Siapa yang melukai aku? Yang ketiga, ekspresikan. Izinkan diri menangis, jujur, tidak memendam. Yang keempat, ampuni, Bapak Ibu. Bukan membenarkan, tetapi melepaskan diri dari ikatan kita. Yang kelima,
bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Biarkan Tuhan mengisi ulang kasih, nilai diri, dan rasa aman itu. Tuhan, Engkau melihat setiap bagian hatiku, bahkan yang tersembunyi dan terluka. Hari ini aku membuka diriku, termasuk bagian selama ini aku tutupi. Sembuhkan aku Tuhan, balut luka yang belum selesai ini. Pulihkan bagian diriku yang tertinggal. Ajarku melihat diriku seperti Engkau melihatku, berharga, dikasihi, dan dipulihkan. Di dalam nama Yesus, amin. Apa yang tidak diselesaikan di masa yang lalu, sering berbicara di masa kini. Tetapi kabar baiknya, Tuhan tidak hanya menyelamatkan masa hidupmu loh. Ia juga menebus masa lalumu. Dan bagian dirimu yang tertinggal itu tidak akan selamanya tertinggal. Karena di tangan Tuhan tidak ada pertumbuhan yang benar-benar terlambat, Bapak Ibu. Amin.